Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Syarifah Husnul Khotimah dengan NIM 22104161200009, kelas A Geografi Angkatan 2022. Di sini saya akan menjelaskan mengenai citra penginderaan jauh untuk memenuhi tugas mata kuliah penginderaan jauh. Penginderaan jauh. Penginderaan jauh adalah seni dan ilmu untuk mendapatkan informasi tentang objek, area, atau fenomena melalui analisa terhadap data yang diperoleh dengan mengarahkan alat kontak langsung dengan objek, daerah, ataupun fenomena yang dikaji. Citra penginderaan jauh merupakan gambaran yang mirip dengan wujud asli atau paling tidak berupa gambaran planimetriknya, sehingga citra merupakan keluaran suatu sistem perekaman data yang bersifat optik, analog, dan digital. Data non-citra dapat berupa grafik, diagram, dan numerik. Berdasarkan misinya, satelit penginderaan jauh dibedakan menjadi dua macam, yaitu satelit cuaca yang meliputi GOES, GMS, dan NOAA, sedangkan satelit sumber daya misalnya Landsat, Spot, LRS, dan JRS. Citra yang memiliki resolusi spasial tinggi diantaranya citra World View dan citra QuickBird. Adapun citra yang memiliki resolusi spasial menengah yaitu diantaranya citra ALOS Avenir 2 dan citra Landsat. Adapun citra satelit yang memiliki resolusi spasial rendah yaitu citra MODIS dan citra NOAA. Jenis-jenis citra. Apabila dilihat berdasarkan sensor, citra pada penginderaan jauh dibagi menjadi dua, yaitu citra foto dan citra non-foto. Kemudian berdasarkan cara pengambilan data, dibedakan menjadi citra yang diambil dari atmosfer dan citra yang berasal dari luar atmosfer. Adapun citra satelit alam terbagi menjadi dua, yaitu citra satelit resolusi rendah dan citra satelit resolusi tinggi. Jenis-jenis citra yang pertama adalah citra foto terbagi menjadi spektrum elektromagnetik, sumbu kamera, jenis kamera, warna kamera, dan wahana. Adapun citra non-foto meliputi spektrum, sensor, dan wahana. Dapat 4 resolusi dalam penginderaan jauh. Yang pertama adalah resolusi spasial, yaitu ukuran objek terkecil yang masih dapat diidentifikasi pada citra. Kemudian resolusi temporal, yaitu periode waktu ulang satelit kembali merekam di area yang sama. Berikutnya adalah resolusi radiometrik, yaitu ukuran sensitivitas sensor dalam membedakan spektral maupun radiasi suatu objek. Terakhir adalah resolusi spektral, yaitu banyaknya jumlah saluran atau band spektral yang digunakan pada citra. Beberapa jenis citra yang dijelaskan dalam video kali ini diantaranya yaitu citra Landsat 8 memiliki spesifikasi dan resolusi sebagai berikut. Yang pertama memiliki dua sensor yaitu operational land imager dan thermal infrared sensor. Orbit synchronous orbit pada ketinggian 705 km, resolusi spasial yaitu 30 meter untuk visible, near, dan SWIR, 100 meter untuk thermal, dan 15 meter monochromatic. Resolusi temporalnya selama 16 hari. Citra Landsat 8 pada umumnya telah terkoreksi secara geometrik. Adapun manfaat dari citra Landsat 8 yaitu untuk mempelajari perkembangan vegetasi, penutupan lahan, dan tingkat kerapatan dan luasan vegetasi. Untuk pemetaan batimetri, studi aerosol, studi kebencanaan, dan penutupan lahan. Tabel berikut adalah resolusi dari Landsat 8 yang dilengkapi dengan sensor OLED dan TIRS dengan total 11 band. Adapun kelebihan dari citra Landsat 8 diantaranya yaitu akses terbuka dan gratis, resolusi spasial yang baik, time series tanpa stripping, dan kuantifikasi 12 bit. Sedangkan kelemahannya meliputi waktu perekamannya yang tetap, biaya pengolahan tinggi, dan frekuensi revisi. Adapun contoh citra Landsat 8 adalah sebagai berikut yang diambil pada wilayah Kabupaten Gresik. Citra Landsat 9, spesifikasi dan resolusinya yaitu band pankromatik, resolusi spasial 15 meter, band multispektral, resolusi spasial 30 meter, band inframerah panjang gelombang atau thermal, resolusi spasial 100 meter. Landsat 9 memiliki 11 band yang mencakup spektrum visual dan inframerah. Satelit ini juga memiliki presisi radiometris yang ditingkatkan dari 12 bit pada Landsat 8 menjadi 14 bit pada Landsat 9. Resolusi spasial, spektral, dan temporal dari citra yang dihasilkan oleh satelit Landsat 9 sama dengan yang dihasilkan pada satelit Landsat 8.
kecepatan pergerakan pada orbit yang sama dengan kecepatan rotasi bumi mengelilingi matahari, sehingga mampu menghasilkan citra satelit pada wilayah sama per 16 hari. Adapun manfaat utama citra Landsat 9 diantaranya untuk pemantauan perubahan lingkungan, untuk pertanian, kehutanan, perencanaan wilayah, geologi, dan penelitian maupun pendidikan. Adapun kelebihan dan kelemahannya yaitu untuk kelebihan aksesnya gratis, resolusi spasial yang baik, tim series tanpa stripping, dan kuantifikasi 12 bit. Sedangkan kelemahannya meliputi keterbatasan dalam penetrasi awan dan kabut, resolusi spasial terbatas, waktu perekaman tetap, dan biaya pengolahan yang tinggi. Berikut adalah gambar citra Landsat 9 yang diambil pada wilayah Kabupaten Gresik. Selanjutnya adalah citra Sentinel-2. Spesifikasi dan resolusinya yaitu 10 meter untuk 4 band yaitu B2, B3, B4, dan B8. 20 meter untuk 6 band yaitu B5, B6, B7, B8A, B11, dan B12. 60 meter untuk 3 band yaitu B1, B9, dan B10. Luas cakupannya yaitu setiap citra mencakup area sebesar 290 km. Sentinel-2 terdiri dari 2 satelit konstelasi, Sentinel-2A dan Sentinel-2B, yang mengorbit kutub pada orbit sun-sinkronus pada ketinggian 786 km. Dua satelit identik tersebut berjarak 180 derajat satu sama lain dan memiliki resolusi temporal 10 hari untuk satu satelit atau 5 hari dengan 2 satelit. Data Sentinel-2 dapat digunakan untuk pengamatan operasional seperti peta tutupan lahan, peta deteksi perubahan lahan, dan variabel geofisika. Produk Sentinel-2 yang tersedia merupakan data level 1C atau reflektan TOE yang telah diproyeksikan atau orto UTM WGS 84. Manfaat utama citra Sentinel-2 yaitu meliputi pemantauan lahan, analisis vegetasi, pertanian dan kehutanan, serta untuk studi lingkungan. Adapun kelebihan dan kelemahannya yaitu untuk kelebihan akses yang gratis, resolusi spasial tinggi, resolusi temporal moderat, dan banyak band spektral. Adapun kelemahannya yaitu terpengaruh oleh cuaca, tidak cocok untuk pemantauan cepat, serta memerlukan pengolahan data. Berikut adalah contoh citra Sentinel-2 pada wilayah Kabupaten Gresik. Citra foto berdasarkan spektrum elektromagnetik yang digunakan dapat dijelaskan sebagai berikut. Yang pertama, citra foto ultraviolet, yaitu citra foto yang dibuat dengan menggunakan spektrum ultraviolet. Kemudian citra foto otokromatik, yaitu citra foto yang dibuat dengan menggunakan spektrum tampak dari warna biru hingga sebagian warna hijau. Kemudian citra foto pankromatik, yaitu citra foto yang dibuat dengan menggunakan seluruh spektrum tampak. Citra foto inframerah asli, yaitu citra foto yang dibuat dengan menggunakan spektrum inframerah. Kemudian citra foto inframerah modifikasi, yaitu citra foto yang dibuat dengan menggunakan spektrum inframerah dan sebagian spektrum tampak dari warna merah dan sebagian hijau. Sedangkan citra non-foto, contohnya adalah citra radar, yaitu citra yang dibuat dengan menggunakan spektrum gelombang mikro dan sumber tenaga buatan.